Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah manajemen rekayasa industri akan mempresentasikan strategi manajemen perusahaan geospasial, analisis dari perspektif alumni. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 ada Alvito, Rafli, Sultan, saya sendiri Zelika, dan Laila. Kemudian lanjut. Untuk narasumbernya ini ada dari Muhammad Fahmi Nanda Aulia, ST dari Teknik Geodesi dan Geomatika 2020 dengan role-nya sebagai Business Strategic Development Associate. Boleh lanjut? Yaitu dari PT Sonar Nusantara Utama yang didirikan dari tahun 2013 dengan bidang usaha yang fokus pada penyedia solusi geospasial dan teknologi kelautan berbasis kecerdasan buatan atau AI dan Big Data. Next. Untuk layanan utamanya itu ada tiga, yaitu ada self equipment rental dan training untuk sales sendiri, yaitu PT Sonar Nusantara Utama itu bermitra dengan berbagai perusahaan multinasional dan menjaga hubungan baik sehingga dipercaya sebagai penyedia solusi survei dan distributor teknologi terpercaya. Yang kedua, equipment rental. PT Sonar Nusantara Utama menyediakan beragam peralatan survei berkualitas untuk disewa sehingga memungkinkan pelanggan mengakses teknologi terkini dengan anggaran efisien. Dan yang ketiga adalah layanan training. eh, PT Sonar eh, PT Sonar Nusantara Utama ini mendukung pelatihan lengkap dari ahli terpercaya dan mampu mengoperasikan peralatan survei canggih dengan optimal. Next. Untuk materi yang pertama yaitu pengenalan konsep dasar manajemen dengan sebuah pertanyaan apa saja tantangan manajerial yang sering dihadapi dalam industri geospasial terutama untuk PT Sonar eh, Nusantara Utama. Next. Berdasarkan wawancara dengan narasumber PT Sonar Nusantara Utama, tantangan utama manajemen di industri geospasial adalah menyusun kebijakan jangka panjang di industri yang sempit atau niche. Hal ini berkaitan dengan tujuan manajemen, yaitu memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Karena itu, manajemen dituntut untuk lebih strategis agar industri ini tidak hanya fokus pada pengukuran saja, tapi bisa masuk ke sektor-sektor yang lebih luas dan lebih relevan. Next. Untuk solusi strategis peran manajemen dan PDCA-nya, atau untuk menjawab tantangan tadi, diperlukan peran dari sebuah tingkatan manajemen di level atas, manajemen menetapkan arah strategis jangka panjang, manajemen menengah merancang rencana ekspansi ke berbagai sektor, dan level bawah itu menjalankan operasional harian dengan penyesuaian atau secara adaptasi. Pendekatan itu bisa dilakukan dengan metode plan, do, check, atau act, atau PDCA, mulai dari merencanakan eh, ekspansi sektor ke selain di luar ranah geodesi, lalu ada menguji coba proyek tersebut di ranah atau sektor tersebut, lalu mengevaluasi hasilnya dan menindaklanjuti dengan kebijakan baru. Hal ini adalah strategi yang efektif agar perusahaan tetap relevan dan berkembang meskipun bergerak di industri yang sangat, sangat spesifik. Lanjut. Selanjutnya ada metode yang digunakan oleh perusahaan dalam perencanaan, forecasting, dan decision making. Untuk perencanaan, perusahaan ini sejauh ini menggunakan metode trial dan error yang perlahan mulai mengarah ke metode North Star atau tujuan utama. Apa itu metode North Star? Metode North Star atau tujuan utama merupakan tujuan yang ditentukan perusahaan yang dicapai dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Seperti misalkan contohnya apabila perusahaan sonar ingin menjadi perusahaan leader terbesar, maka harus memenuhi gross profit sekian tiap tahunnya dan perlebaran sektor sekian. Selanjutnya, untuk forecasting, forecasting dilakukan menggunakan CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Apa itu CAGR? CAGR merupakan tingkat pertumbuhan investasi per tahun selama rentang periode waktu tertentu. Nanti akan ada angkanya. Angkanya ini akan digunakan kemudian untuk decision making perusahaan, di mana apabila angkanya tinggi, maka perusahaan akan melakukan penetrasi ke market tersebut, dan apabila angkanya rendah, maka perusahaan tidak akan melakukan penetrasi ke sektor market tersebut. Next. Baik, berikutnya adalah pengorganisasian dan staffing. Nah, proses staffing merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia yang mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Nah, pada kali ini kita akan membahas kriteria yang dicari saat merekrut talenta untuk dapat bergabung dengan perusahaan. Next. Nah, terdapat tiga kriteria utama. Yang pertama adalah minat terhadap bidang terkait, komitmen, dan juga kemauan belajar. Yang mana ketiga kriteria utama ini
berkaitan dengan tiga teori ya. Yang pertama adalah organisasi perlu memastikan bahwa calon karyawan memiliki job fit dan juga culture fit. Dan yang kedua sesuai dengan teori of work adjustment, yaitu kepuasan terhadap pekerjaan dan kesuksesan dalam pekerjaan. Dan yang ketiga adalah continuous learning orientation, yang mana organisasi belajar memerlukan individu yang memiliki orientasi belajar berkelanjutan. Next. Nah, untuk rekrutmen sendiri terdapat tiga metode yang dapat disarankan. Yang pertama adalah BI dan psychometric testing. BI sendiri adalah metode wawancara berbasis perilaku yang mengevaluasi pengalaman masa lalu kandidat sebagai prediktor perilaku masa depan. Dan psychometric testing digunakan untuk mengukur kepribadian, minat, dan gaya kerja kandidat. Yang berikutnya adalah work sample test, yaitu calon karyawan diminta menyelesaikan tugas nyata yang mencerminkan pekerjaan sebenarnya untuk menilai job fit secara langsung. Yang terakhir adalah assessment center, merupakan metode seleksi komprehensif yang mencakup simulasi wawancara, tes psikologi, dan diskusi kelompok. Next. Nah, berikutnya ada pengendalian. Pengendalian disebut sebagai salah satu tahapan dalam manajemen proyek yang berfungsi untuk memastikan kegiatan proyek berjalan sesuai rencana dan melakukan koreksi terhadap penyimpangan dari rencana. Nah, tools yang digunakan sebagai metode dalam pengendalian biaya dan waktu dalam pengerjaan suatu proyek. Next. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama OKR atau Objective and Key Result, dan yang kedua ada Gantt chart, yang ketiga ada Monitoring and Evaluasi atau MONEV. Nah, OKR sendiri ini adalah objektif ya atau tujuan spesifik dari inspiratif dan di bawahnya diturunkan sebagai suatu key result yang sifatnya lebih teknis atau hasil yang terukur yang menunjukkan pencapaian suatu tujuan. Berikutnya ada Gantt chart. Gantt chart merupakan suatu visualisasi dari jadwal yang dikembangkan oleh Henry L. Gantt. Nah, Gantt chart ini menampilkan aktivitas yang terhadap waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif. Terus yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah sistematis pengumpulan data dan informasi secara berkala untuk mengetahui kemajuan suatu proyek. Dan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki data atau informasi dan kinerja ke depannya. Berikutnya. Nah, dalam pengendalian dapat digunakan teknologi informasi untuk kolaboratif tools. Yang pertama ada Google Sheets dan dua Google Drive. Ini sebagai pengambilan keputusan yang real time dan informasi yang transparan. Next. Nah, kesimpulannya pengendalian yang baik adalah memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan penggunaan sumber daya yang efisien namun tetap efektif dalam tujuan. Next. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari 4 fungsi dasar dari manajemen. Yang pertama yaitu planning, yaitu menetapkan arah dan tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah organizing, menyatukan sumber daya untuk mengubah rencana menjadi sebuah tindakan. Lalu leading, untuk membangun komitmen dan antusiasme terhadap tiap anggota atau komponen yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Lalu selanjutnya ada controlling, membantu memastikan bahwa rencana berjalan dengan baik. Nah, untuk perusahaan Sonarta sendiri, ada tipe-tipe kepemimpinan dan kerjasama tim pada perusahaan ini. Yang pertama yaitu kekeluargaan. Sistem kepemimpinan berfokus pada kekeluargaan dengan skala komponen perusahaan mulai dari yang atas paling bawah. Lalu yang kedua terdapat direct access, di mana perusahaan memungkinkan birokrasi di dalamnya menjadi lebih fleksibel sehingga membuat setiap komponen dan anggota tim dari perusahaan sering bertemu secara langsung. Lalu terdapat kolaborasi, yaitu memungkinkan setiap komponen yang ada di dalam perusahaan saling bekerja sama sehingga membuat alur komando menjadi lebih mudah dan terstruktur. Namun terdapat kekurangan pada tipe direct access ini, yaitu sering terjadinya bypass ataupun favoritizing, di mana bypass dapat terjadi karena komponen atas secara langsung bergerak kepada komponen bawah tanpa menghiraukan komponen-komponen yang ada sesuai dengan jalur komando pada suatu perusahaan. Baik, jadi dalam menghadapi tantangan global, perusahaan geospasial perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen khususnya tentang globalisasi dan etika manajemen. Globalisasi menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan pasar internasional yang kompleks. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan menghadapi tantangan global tersebut. Ready next?
Berdasarkan teori manajemen global, seperti yang telah kita pelajari, menjelaskan bahwa tantangan utama meliputi perbedaan budaya, regulasi internasional, dan rantai pasokan global. Manajer perlu memiliki keterampilan dalam 3 poin tersebut untuk dapat berhasil dalam lingkungan bisnis global. Hal ini sesuai dengan pengalaman narasumber yang menghadapi kompetisi ketat dari pemain-pemain lama. Jadi next. Solusinya apa? Narasumber berkata, jangan fokus pada pasar keruh, tapi fokus pada inovasi dan diferensiasi produk seperti yang diterapkan dalam manajemen R&D. Materi tentang manajemen inovasi teknologi menekankan pentingnya identifikasi teknologi baru dan strategi komersialisasi. Ini sejalan dengan saran narasumber untuk mencari inovasi yang out of the box melalui R&D yang kuat. Konsep eksperimen desain dan proof of concept yang disebutkan narasumber juga merupakan bagian dari tahapan manajemen inovasi yang dipelajari. Boleh next. Jadi kita belajar mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemimpinan yang etis. Jadi narasumber juga menekankan inovasi secukupnya yang mencerminkan prinsip manajemen risiko dalam etika bisnis global. Boleh next. Jadi sebagai penutup, presentasi hari ini ada 3 rekomendasi berharga dari narasumber bagi kami yang ingin berkarir di industri geospasial. Pertama, passion bukanlah sesuatu yang fix seperti yang kita pelajari dalam manajemen karir. Minat dapat berkembang melalui eksperimen dan pengalaman nyata. Kedua, filosofi jangan menutup pintu ini selaras dengan konsep agile management dalam materi pertimbangan masa depan dalam manajemen. Kita harus adaptif terhadap peluang baru, seperti kata narasumber, kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui. Terakhir, narasumber menekankan pentingnya eksekusi. Ini terkait erat dengan prinsip manajemen proyek di mana action plan lebih bernilai daripada ide sempurna. Di industri geospasial yang teknis seperti kita pelajari ini, kemampuan mendeliver karya konkret adalah sebuah kunci. Baik, next. Jadi sekian presentasi terkait strategi perusahaan geospasial dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.